Jelang final Piala Asia U17, ini harapan Nova Arianto untuk timnas Indonesia. Nah, ini baru super top Marco Top. Langsung dikonfirmasi Ketua Umum, Erick Thohir punya harapan berkelas untuk timnas Indonesia. Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, ada apa ini? Padahal peringkat dunia di bawahnya. Warga Cina tiba-tiba dibuat pasrah jelang lawan Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Wah. Patrick Kluivert tiba-tiba dapat tawaran khusus dari Erick Thohir. Kira-kira tawaran khusus apakah itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Harapan berkelas Erick Thohir untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyimpan harapan besar bagi masa depan timnas Indonesia. Dengan ambisi yang berkelas, Erick menargetkan bahwa timnas Indonesia akan mampu konsisten lolos ke Piala Dunia dengan fokus pada kesempatan besar yang ada pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya target lolos ke Piala Dunia ditetapkan pada 2038, Erick optimistis bahwa peluang timnas Indonesia lebih cepat dari yang diperkirakan, bahkan bisa terwujud pada 2026 mendatang. Erick Thohir mengungkapkan bahwa roadmap yang telah dirancang oleh PSSI memang awalnya mematok target jangka panjang, yaitu lolos ke Piala Dunia pada 2038. Namun dengan melihat perkembangan dan peluang yang ada saat ini, target tersebut bisa tercapai lebih cepat. Ini yang kami inginkan. Kami ingin maksud saya dari roadmap meskipun kami menargetkan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia pada 2038, ujar Erick dalam sebuah wawancara di kanal YouTube The Highway. Menurut Erick, meski target awal adalah pada tahun 2038, pencapaian lebih cepat tetap menjadi kemungkinan besar, terlebih dengan perbaikan terus-menerus di segala aspek sepak bola Indonesia. Salah satu program utama PSSI adalah menargetkan timnas Indonesia untuk masuk dalam 45 besar FIFA. Saat ini timnas Indonesia masih berada di peringkat 123 FIFA per 3 April 2025. Namun Erick memiliki keyakinan besar bahwa dengan program pengembangan yang tengah disusun, timnas Indonesia bisa menembus 45 besar dalam beberapa tahun ke depan. Erick juga menekankan pentingnya program jangka panjang yang mencakup berbagai pembenahan dan pengembangan dalam sistem sepak bola Indonesia. Salah satu langkah penting yang dia rencanakan adalah memperkuat struktur kompetisi domestik hingga meluncurkan Garuda Academy sebagai tempat pengembangan pemain muda. Program ini diharapkan mampu mencetak pemain-pemain berkualitas yang bisa memperkuat timnas dalam jangka panjang. Selain itu ada pula program manajemen olahraga yang akan segera diluncurkan oleh PSSI yang diharapkan dapat mendukung pengelolaan sepak bola Indonesia ke arah yang lebih profesional dan terorganisir dengan baik. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat dalam klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski berada di belakang Jepang yang sudah memastikan diri sebagai juara grup, serta Australia yang menempati posisi kedua, peluang timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh masih sangat terbuka. Dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan, Garuda memiliki kesempatan besar untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026, asalkan bisa mempertahankan performa dan fokus dalam sisa pertandingan. Erick Thohir menegaskan bahwa jalan menuju Piala Dunia 2026 bukanlah hal yang mustahil. Inilah mengapa kita membutuhkan seluruh program ini yang harus ditetapkan mulai sekarang, ujar Erick yang berkomitmen untuk menggenjot perkembangan sepak bola Indonesia ke arah yang lebih profesional. Jika berhasil melaju ke putaran keempat atau kelima dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia berpeluang semakin dekat dengan impian besar mereka tampil di Piala Dunia. Harapan Erick Thohir sangat berkelas dan realistis, mencerminkan keyakinan akan potensi timnas Indonesia untuk berkembang.
Tidak hanya berfokus pada kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga membangun fondasi yang kuat melalui pengembangan pemain dan manajemen sepak bola yang lebih profesional. Semua langkah ini diharapkan dapat membawa Indonesia ke level sepak bola dunia yang lebih tinggi, serta menciptakan atmosfer kompetisi yang semakin berkualitas dan menghasilkan pemain-pemain terbaik. Harapan Nova Arianto jelang laga final Piala Asia U17. Meski langkah timnas Indonesia U17 terhenti di perempat final Piala Asia U17 2025, pelatih Nova Arianto tetap merasa bangga dengan pencapaian timnya. Nova mengungkapkan bahwa meski kalah telak dengan skor 0-6 dari Korea Utara di babak perempat final, anak-anak asuhnya sudah memenuhi target yang ditetapkan, yakni lolos dari fase grup. Pencapaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa timnas Indonesia U17 memiliki potensi yang luar biasa. Di tengah euforia dan harapan para penggemar, Nova tetap mengingatkan bahwa pencapaian ini harus menjadi batu loncatan untuk kesuksesan yang lebih besar di masa depan, terutama di Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar pada November mendatang. Saya sangat senang melihat timnas Indonesia U17 dapat bersaing di level Asia dan meraih hasil yang luar biasa dengan lolos dari fase grup. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi para pemain, ujar Nova saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu 20 April 2025. Salah satu hal yang menjadi sorotan Nova adalah perkembangan pemain, baik dari segi mentalitas maupun keterampilan individu. Keberhasilan timnas Indonesia U17 mengalahkan Korea Selatan 1-0, Yaman 4-1, dan Afghanistan 2-0 dalam fase grup menjadi bukti nyata bahwa tim ini memiliki kualitas yang mumpuni. Saya melihat banyak hal positif dari pemain. Mereka semakin matang, baik dari sisi mental maupun skill individu. Tentu saja ini sangat penting untuk persiapan menghadapi kompetisi lebih besar seperti Piala Dunia U17 nanti, tambah Nova. Nova juga menyebutkan bahwa timnas Indonesia U17 mendapat banyak pelajaran berharga dari pengalaman di Piala Asia U17 2025. Walaupun kalah di perempat final, kesempatan untuk tampil di turnamen sebesar ini memberikan pengalaman tak ternilai bagi para pemain. Tim ini telah belajar banyak baik dalam hal strategi, permainan tim, dan pengembangan skill pribadi. Ini semua akan menjadi modal yang sangat berharga untuk tampil lebih baik lagi di Piala Dunia U17, ungkap Nova. Sementara itu, Nova berharap agar para pemain dapat menjaga performa mereka dan bahkan meningkatkannya untuk menghadapi turnamen yang lebih bergengsi. Piala Dunia U17 2025 menjadi ajang yang sangat penting untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dan Nova yakin dengan perkembangan yang ada, tim ini bisa memberikan kejutan yang luar biasa. Jelang laga final Piala Asia U17 antara Uzbekistan dan Arab Saudi, Nova Arianto berharap timnas Indonesia U17 bisa menjadikan pertandingan ini sebagai referensi dan inspirasi untuk memperbaiki diri. Kami berharap bisa tampil lebih maksimal di Piala Dunia U17 dan tentunya dengan pengalaman ini kami bisa lebih siap dan matang, kata Nova dengan penuh harapan. Apa pendapat Anda tentang perjalanan timnas Indonesia U17 sejauh ini? Apakah Anda optimis mereka akan tampil lebih baik di Piala Dunia U17? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Media Cina sebut laga kontra timnas Indonesia bagaikan pertarungan hidup dan mati. Laga antara timnas Indonesia dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diprediksi akan menjadi salah satu pertandingan yang penuh tekanan. Tidak hanya bagi kedua tim, tetapi juga bagi seluruh pendukungnya. Bagi media Cina, pertandingan ini bahkan dianggap sebagai pertarungan hidup dan mati bagi timnas mereka. Menurut laporan media ternama Cina, Sohu, laga ini sangat penting karena dapat menentukan nasib timnas Cina di masa depan, terutama dalam upaya mereka untuk lolos ke babak play-off Piala Dunia. Dilansir pada Sabtu 19 April 2025, media tersebut menyebutkan bahwa pertandingan antara timnas Indonesia kontra Cina yang akan digelar pada Kamis, 5 Juni 2025, di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, menjadi sangat krusial.
Sohu mengingatkan jika Cina gagal meraih kemenangan dalam laga ini, maka peluang mereka untuk lolos ke putaran selanjutnya akan semakin tipis. Tidak hanya itu, setelah laga melawan Indonesia, Cina juga akan menghadapi timnas Bahrain pada 10 Juni 2025. Keduanya menjadi pertandingan yang sangat menentukan apakah Cina akan bertahan atau tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini bisa dibilang sebagai pertarungan kunci bagi Cina mengingat posisi mereka yang saat ini masih terjebak di dasar klasemen grup C dengan hanya meraih 6 poin dari 8 laga. Dalam situasi seperti ini, kekalahan atau hasil imbang akan membuat peluang mereka untuk melangkah lebih jauh semakin sulit. Bahkan timnas Cina saat ini merupakan salah satu tim yang paling banyak kebobolan dengan total 19 gol, serta hanya mampu mencetak 6 gol sepanjang kualifikasi. Cina juga tengah menghadapi masalah cedera pada pemain kunci mereka, Wu Lei, yang merupakan kapten sekaligus striker utama mereka. Pemain berusia 33 tahun itu telah absen dalam 4 laga terakhir akibat cedera dan belum memberikan kepastian kapan akan kembali ke tim. Kondisi ini menambah beban berat bagi pelatih Branko Ivankovic dalam merancang strategi. Sohu melaporkan bahwa jika cedera Wu Lei tidak kunjung membaik, Ivankovic kemungkinan akan menurunkan striker muda Wang Yudong yang tampil cemerlang di Liga Super Tiongkok. Meskipun Wang Yudong baru berusia 18 tahun, ia sudah menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 3 gol dan 1 assist bersama timnya, Zhejiang. Namun, tekanan besar berada pada timnas Indonesia. Dengan posisi mereka yang berada di peringkat keempat dengan koleksi 9 poin, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke fase selanjutnya. Dengan dukungan penuh dari para supporter di SUGBK, Indonesia tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hasil maksimal. Pertandingan ini tidak hanya penting bagi Cina, tetapi juga bagi Indonesia untuk memastikan langkah mereka menuju babak berikutnya. Laga ini jelas akan menjadi duel yang sangat seru dan menegangkan, baik untuk pendukung timnas Indonesia maupun Cina. Kemenangan atau kekalahan bisa menentukan nasib kedua tim dalam perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa meraih kemenangan besar atau Cina akan berhasil bangkit di laga yang sangat penting ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Warga Cina dibuat pasrah jelang lawan Indonesia. Jelang laga krusial antara timnas Indonesia dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, banyak yang merasa bahwa situasi ini benar-benar di luar dugaan. Meskipun peringkat dunia timnas Indonesia jauh berada di bawah Cina, namun hasil pertandingan ini ternyata mulai membuat warga Cina merasa pasrah, bahkan cemas. Padahal pada awalnya banyak yang beranggapan bahwa Cina akan mudah mengatasi timnas Indonesia. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan cerita yang berbeda. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia saat ini berada dalam performa yang cukup baik dengan meraih 2 kemenangan dari 3 laga terakhirnya. Sebaliknya, Cina justru sedang terpuruk dengan serangkaian kekalahan. Mereka belum mampu meraih kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir dan peringkat mereka di klasemen pun semakin terancam. Di sisi lain, timnas Indonesia yang dipimpin oleh Patrick Kluivert semakin menunjukkan ketangguhannya, apalagi dengan dukungan penuh dari supporter Indonesia yang terkenal fanatik. Kemenangan Indonesia atas Bahrain beberapa waktu lalu memberi harapan besar bagi supporter timnas Garuda. Dengan kemenangan itu, peluang Indonesia untuk melaju ke babak keempat kualifikasi semakin terbuka lebar. Kondisi ini tentu memberikan tekanan tambahan bagi timnas Cina yang harus berjuang habis-habisan di pertandingan mendatang. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Cina, langkah mereka menuju kualifikasi Piala Dunia semakin solid. Sementara bagi Cina, kekalahan bisa menjadi petaka besar bagi harapan mereka. Bukan hanya faktor performa di lapangan yang membuat warga Cina cemas, tetapi juga atmosfer pertandingan yang akan berlangsung di Indonesia. Bermain di kandang sendiri memberikan keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia sering tampil luar biasa di depan publiknya, seperti saat menghadapi tim-tim besar seperti Australia, Bahrain, dan Arab Saudi. Supporter Indonesia yang selalu setia memberikan dukungan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain.
Sebagai akibatnya, banyak media dan warga Cina mulai realistis dengan peluang tim mereka, sebagaimana tercermin dalam beberapa komentar di media lokal mereka. Mereka sadar bahwa meskipun secara peringkat dunia Cina lebih unggul, namun timnas Indonesia memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Apalagi jika didukung oleh ribuan supporter fanatik yang akan memadati Stadion Gelora Bung Karno. Laga ini menjadi sangat krusial bagi kedua tim. Timnas Indonesia berusaha untuk melangkah lebih jauh, sementara Cina berjuang mati-matian untuk menjaga harapan mereka tetap hidup. Melihat perkembangan ini, banyak yang berpendapat bahwa laga ini bisa menjadi momen bersejarah, dan kita semua akan menyaksikan bagaimana kedua tim ini bertarung untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Bagi para penggemar sepak bola, terutama supporter timnas Indonesia, ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan bahwa tim kita bisa bersaing dengan negara-negara besar. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah timnas Indonesia akan meraih kemenangan atau Cina akan bangkit di laga mendatang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kepastian pemain baru timnas Indonesia jelang lawan Cina. Keputusan penting baru saja diumumkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang mengungkapkan bahwa timnas Indonesia tidak akan diperkuat oleh pemain naturalisasi baru dalam 2 laga krusial pada bulan Juni mendatang. Ini menjadi kabar yang cukup mengejutkan mengingat sebelumnya banyak yang berharap PSSI akan mendatangkan pemain naturalisasi tambahan untuk memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI saat ini fokus pada skuad yang sudah ada dan tidak memiliki rencana untuk menambah pemain naturalisasi baru menjelang pertandingan melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni 2025. Kami fokus pada pemain naturalisasi yang sudah ada, ujar Erick saat ditemui di Bali pada Jumat 18 April 2025. Pernyataan ini menunjukkan bahwa PSSI lebih memilih untuk memaksimalkan potensi pemain yang sudah bergabung dengan timnas Indonesia, seperti Emil Audero, Dan James, dan Joy Pelupesi, yang baru-baru ini disahkan sebagai warga negara Indonesia WNI. Langkah ini juga mendapat dukungan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Dito Aryo Tejo, yang mengonfirmasi bahwa sampai saat ini tidak ada pengajuan resmi dari PSSI untuk proses naturalisasi pemain baru. Dengan demikian, keputusan PSSI ini mengisyaratkan bahwa timnas Indonesia akan mengandalkan kekuatan yang sudah ada, dengan fokus penuh pada persiapan menghadapi 2 laga krusial yang akan menentukan nasib mereka di kualifikasi Piala Dunia. Laga pertama pada 5 Juni 2025 akan mempertemukan Indonesia dengan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini sangat penting mengingat Indonesia harus meraih kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase selanjutnya. Beberapa hari setelahnya, pada 10 Juni, timnas Indonesia akan bertandang ke Jepang untuk menutup fase grup. Jepang yang dikenal sebagai salah satu tim kuat di Asia akan menjadi lawan berat, namun bukan berarti Indonesia tidak memiliki peluang. Dalam 2 pertandingan terakhir, timnas Indonesia berhasil menunjukkan performa yang solid dengan kemenangan atas Bahrain, dan kini harapan semakin besar dengan komposisi pemain yang ada. Meski tidak ada pemain naturalisasi baru, timnas Indonesia kini memiliki kekuatan yang cukup kompetitif. 3 pemain naturalisasi yang sudah bergabung, yakni Emil Audero, Dan James, dan Joy Pelupesi, telah memberikan kontribusi positif dalam beberapa laga terakhir. Walaupun Emil Audero belum mendapatkan kesempatan tampil, Dan James dan Joy Pelupesi telah menunjukkan performa yang mengesankan, memberikan harapan bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Kini PSSI dan pelatih Patrick Kluivert akan fokus untuk meramu strategi terbaik dengan skuad yang ada, termasuk meningkatkan chemistry antar pemain agar timnas Indonesia bisa tampil lebih solid. Meskipun keputusan untuk tidak menambah pemain naturalisasi baru bisa jadi mengecewakan beberapa pihak, PSSI tetap optimistis dengan potensi yang dimiliki oleh tim saat ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal tanpa tambahan pemain naturalisasi baru? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Patrick Kluivert dapat tawaran khusus dari Erick Thohir.
menjelang laga krusial melawan Cina pada tanggal 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Publik sepak bola Indonesia dikejutkan dengan langkah tak terduga dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Di tengah persiapan timnas Indonesia untuk 2 laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Erick memberikan penawaran khusus kepada sang pelatih, Patrick Kluivert. Langkah ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga memperlihatkan keseriusan PSSI dalam mempersiapkan timnas Garuda agar bisa tampil maksimal. Dalam wawancaranya dengan kanal YouTube PSSI TV, Erick mengungkapkan bahwa ia telah menawarkan kepada tim pelatih dan pemain agar datang lebih awal dari jadwal seharusnya untuk menjalani pemusatan latihan lebih panjang. Hal ini dilakukan agar skuad Garuda bisa benar-benar siap menghadapi laga penting kontra Cina dan Jepang. Bahkan pada Juni mendatang saya tawarkan kepada tim kepelatihan, mungkin para pemain juga, jika mereka datang lebih awal untuk mempersiapkan diri, kata Erick. Dia juga menyadari bahwa mayoritas pemain yang berumput di Eropa akan menyelesaikan musim kompetisi pada pertengahan Mei. Oleh karena itu, waktu istirahat bisa dialihkan menjadi masa persiapan tim nasional yang lebih optimal. Bukan hanya itu, Erick menekankan bahwa PSSI saat ini benar-benar memperhatikan detail program latihan dan strategi tim, bukan sekadar formalitas. Kita konsolidasi, mungkin kita berlatih lebih awal. Itu akan bagus karena program ini benar-benar kami perhatikan secara detail. Bukan hanya program saja, ujarnya. Situasi klasemen saat ini membuat 2 pertandingan terakhir menjadi sangat menentukan. Timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin, terpaut 4 angka dari Australia yang menempati posisi kedua jalur otomatis untuk lolos ke babak berikutnya. Dengan performa tim yang mulai menunjukkan peningkatan di bawah arahan Patrick Kluivert, harapan publik pun semakin membesar. Tawaran Erick ini tentu saja membuka peluang lebih besar bagi timnas Indonesia untuk tampil solid dan memberikan kejutan di akhir babak kualifikasi. Peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka, namun semua bergantung pada hasil 2 laga ini. Bagaimana menurut kamu, apakah penawaran dari Erick Thohir ini akan memberikan efek positif untuk timnas? Apakah persiapan lebih awal bisa menjadi kunci kemenangan melawan Cina dan Jepang nanti? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus Garuda. Akhirnya Erick Thohir jawab soal asisten pelatih lokal timnas Indonesia. Setelah sekian lama menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Teka-teki soal siapa sosok asisten pelatih lokal yang akan mendampingi Patrick Kluivert di timnas Indonesia akhirnya mulai menemukan titik terang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara dan memberikan penjelasan penting terkait hal ini. Dalam pernyataannya kepada awak media pada Sabtu 19 April 2025, Erick mengungkapkan bahwa proses penunjukan asisten pelatih lokal tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, semua keputusan harus dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan banyak aspek strategis demi masa depan timnas yang lebih baik. Penunjukan asisten pelatih lokal akan dilakukan melalui koordinasi langsung dengan pelatih kepala Patrick Kluivert serta asistennya, Gerald Vandenburg, ujar Erick. Kami ingin memberikan keleluasaan kepada mereka untuk menentukan sosok yang tepat sesuai dengan filosofi dan sistem kerja mereka, tambahnya. Erick juga menegaskan bahwa saat ini PSSI tengah fokus pada pembangunan sistem jangka panjang, termasuk pembenahan struktur pelatih dari level usia muda hingga senior. Hal ini ia anggap sangat penting agar tidak ada benturan visi dan strategi antar tim nasional kelompok umur. Banyak yang bertanya kenapa belum diumumkan sejak Februari, padahal janji itu sudah ada. Tapi percayalah, semua ini sedang dalam proses. Kami sudah punya technical advisor, Jordi Cruyff, dan sekarang sedang mencari direktur teknik yang bisa menyelaraskan program dari U17, U20, U23, hingga senior, jelasnya. Ia pun mengambil contoh dari 2 negara yang sudah sangat mapan dalam urusan pembinaan sepak bola, yaitu Uzbekistan dan Jepang. Kalau kita lihat, mereka sudah punya sistem pembinaan yang rapi dan terstruktur. Kita belum sampai di sana. Maka dari itu semua ini butuh waktu, ujar Erick.
Pernyataan ini tentu menjadi angin segar sekaligus penegasan bahwa proses transformasi sepak bola Indonesia sedang berjalan ke arah yang lebih serius dan profesional. Bukan sekadar mencari nama, namun memilih sosok yang benar-benar cocok dan mampu bekerja sama secara harmonis dengan tim pelatih asing. Nah, setelah mendengar penjelasan langsung dari Erick Thohir, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan langkah PSSI yang mengedepankan koordinasi dan sistem? Atau kalian punya pendapat lain soal siapa yang pantas menjadi asisten pelatih lokal? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian langkah ini sudah tepat? Siapa nama lokal yang menurut kalian layak mendampingi Kluivert? FC Volendam punya 3 pemain keturunan yang siap bela timnas Indonesia. Benar-benar di luar dugaan, kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Belanda yang bisa jadi kabar gembira untuk para pecinta timnas Indonesia. Klub Eredivisie FC Volendam ternyata diam-diam menyimpan potensi besar untuk masa depan Garuda. Tak tanggung-tanggung, 3 pemain muda keturunan Indonesia yang saat ini bermain di klub tersebut dikabarkan siap untuk dinaturalisasi dan membela skuad merah putih jika diminta. Ketiga pemain ini bukan hanya memiliki garis keturunan Indonesia, tetapi juga secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk memperkuat tim nasional. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Mauro Zijlstra, penyerang muda berusia 20 tahun yang musim ini tampil gemilang bersama FC Volendam U21. Dengan darah Indonesia yang mengalir dari garis keluarga ibunya, Mauro tampil tajam dan konsisten di lini depan. Sepanjang kariernya di berbagai level usia di kompetisi muda Belanda, ia telah mencetak total 45 gol dan 16 assist dalam 67 pertandingan, sebuah pencapaian yang tak bisa dianggap remeh. Bahkan di awal musim 2024-2025 ini saja, Mauro sudah mencatatkan 6 gol dan 1 assist dari 5 laga, membuatnya dipromosikan ke tim utama Volendam. Dalam sebuah wawancara, Mauro menyatakan bahwa dokumen naturalisasinya sudah siap dan ia hanya menunggu izin resmi dari PSSI untuk bisa segera terbang ke Indonesia. Tak hanya Mauro, FC Volendam juga memiliki sosok tangguh di lini belakang bernama Luca Blondeau. Pemain berusia 19 tahun ini memiliki postur menjulang setinggi 1,94 meter dan dikenal sebagai bek tengah yang kokoh. Luka yang juga sempat mencicipi laga bersama tim utama Volendam ternyata memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jakarta. Menariknya, ia juga mengaku sering berdiskusi soal Indonesia bersama Mauro dan mengatakan siap jika PSSI menghubunginya. Komitmennya memperkuat Garuda pun tak diragukan lagi. Nama ketiga yang mulai mencuri perhatian publik adalah Kayne van Ovelen, penjaga gawang berusia 21 tahun yang kini menjadi kiper utama FC Volendam. Kayne memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Surabaya dan tinggal selama 11 tahun di tanah air sebelum kembali ke Belanda. Dengan latar belakang tersebut, ia memenuhi syarat FIFA untuk memperkuat timnas Indonesia. Kayne bahkan secara tegas menyatakan dirinya siap jika dipanggil membela skuad merah putih, sebuah sinyal kuat bahwa keseriusannya bukan sekadar wacana. Fenomena ini tentu jadi angin segar bagi sepak bola Indonesia. Ketiga pemain muda ini tak hanya bermain di level kompetitif Eropa, tapi juga memiliki semangat dan rasa bangga untuk memperkuat tim nasional. Kini tinggal bagaimana respons dan langkah dari PSSI dalam menyikapi peluang besar ini. Apakah proses naturalisasi mereka akan segera dipercepat? Dan siapa yang menurut kalian paling pantas mengenakan jersey Garuda terlebih dahulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju ketiganya dinaturalisasi? Atau ada yang lebih layak diprioritaskan? Ayo diskusi bareng!